Yesus, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Nama Yesus. Kau dahsyat Tuhan, Engkau perkasa. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Segera Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Minggu adalah saat di mana Allah memanggil kita untuk beribadah kepadanya bersama dengan jemaat dimanapun berada. Dengarkah kita akan panggilan Tuhan? Bapa kita di surga sungguh amat sangat mengasihi kita. Dia sangat rindu untuk bersekutu dengan kita, anaknya yang dikasihinya. Mari kita datang kepadanya dengan segenap hati kita, dengan segenap hidup kita. Kita siap untuk menerima berkat-Nya, memuji dan memuliakan namanya. Sebelum kita masuk dalam ibadah hari ini, mari kita menyimak beberapa pengumuman Warta Smyrna. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang di ibadah raya Smyrna yang ke-289 hari Minggu tanggal 25 April 2021 bagi seluruh jemaat Smyrna dan juga bagi semua simpatisan yang mengikuti ibadah pada hari ini. Semoga ibadah kita hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara akan melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Jam doa akan diadakan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 pada pukul 18.30 di rumah masing-masing. Silakan untuk melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Kelas baptisan sudah dimulai pada awal April. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mengikuti, silahkan mendaftarkan diri melalui panitia upacara gereja, yaitu Ibu Nawang, atau panitia keanggotaan, yaitu Bapak Beni. Laporan kegiatan. Ibadah pada tanggal 11 April dihadiri oleh 98 orang, dan jam doa tanggal 14 April oleh 51 orang. Sekolah minggu tanggal 11 April dihadiri oleh 29 orang. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Clara Indria Sari dan Ibu Esther Ratnawati pada hari ini tanggal 25 April. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati. Demikian Warta Smyrna pada hari ini. Mari kita akan siapkan hati, pikiran kita mengarahkan pandang kita kepada Tuhan, kita akan menundukkan kepala, kita akan bersaat teduh. Amin. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku
aku akan berseru kepadanya. Mazmur 116 ayat 1 dan 2. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita tunduk kepala. Allah Bapa yang mengasihi kami, Allah yang memanggil kami untuk bersekutu, Allah yang mengangkat kami saat kami jatuh, Allah yang memelihara hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu dekat dengan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau memberikan kami kembali kesempatan untuk memuji, memuliakan, menyembah Engkau dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kebaikan yang Engkau sudah curahkan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh menerima berkat-berkat yang Engkau telah sediakan bagi kami. Ini kami ya Tuhan, berkatilah ibadah kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh ibadah kami hari ini, semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang kebaikannya tidak tergantung dari perasaan kita. Ada kalanya kita bersyukur, ada kalanya kita juga merasa marah, kecewa. Tetapi apapun perasaan kita, kita percaya Yesus tetap baik dalam hidup kita. Rencananya indah dalam hidup kita. Hanya Dia yang layak terima semua pujian dan syukur kita. Kita pujikan Yesus, Kau sungguh baik. Semua pujian
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena Yesus kita adalah Yesus yang sangat baik. Kita pun percaya Yesus adalah baik untuk setiap doa-doa kita. Mari kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Bapak Daniel. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersehati kita menaikkan syafaat kepada Tuhan saat ini. Bapa Surgawi, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam satu nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih setia Bapa kepada kami hari lepas hari bahkan sampai hari ini. Atas pemeliharaan, pimpinan dan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah menolong kami untuk beradaptasi dengan keadaan di masa pandemi. Kami bersyukur Tuhan beri kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Kami berdoa saat ini ya Bapa, untuk penanganan kasus corona di berbagai belahan dunia. Engkau tahu ya Bapa berbagai dampak yang dirasakan baik di bidang ekonomi, di bidang sosial. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa, pemangku pemerintahan. Kiranya Engkau memberi kemampuan, hikmat di dalam menangani kasus COVID-19 ini ya Tuhan. Agar setiap orang sungguh-sungguh menyadari dan taat untuk melakukan protokol kesehatan. Sehingga mata rantai penyebaran corona ini dapat ditekan, bahkan diputuskan sehingga selesai. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pasien baik yang suspek maupun yang tanpa gejala, bahkan yang sudah terpapar. Kiranya Tuhan tolong pulihkan mereka. Tuhan berkati obat-obatan dan juga sarana dan prasarana yang digunakan untuk perawatan. Sehingga mereka boleh pulih kembali dan sehat bersama keluarga, mereka bisa menikmati di dalam kebersamaan. Secara khusus kami berdoa saat ini Bapa untuk saudara kami yang kami kasihi yang harus dirawat karena terpapar virus corona. Kiranya kuasa-Mu ya Tuhan serta kemurahan-Mu menolong saudara kami ini supaya ia dapat dipulihkan kembali dan sehat, hidup seperti normal dengan keluarganya. Kami berdoa ya Tuhan untuk tenaga medis, dokter, perawat yang berjuang keras siang dan malam untuk menolong para pasien. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan tubuh jasmani, imunitas tubuh yang baik, dan kecukupan alat untuk merawat para pasien. Alat pelindung diri, obat-obatan yang dibutuhkan, kiranya Tuhan tolong agar dapat dipenuhi, sehingga pasien-pasien yang dirawat dapat disembuhkan dan mereka boleh kembali ke rumah bersama keluarganya. Engkau tahu ya Tuhan ada banyak pekerjaan rumah yang harus ditangani oleh pemerintah kami. Kami berdoa untuk Pak Jokowi beserta menteri
dan jajarannya. Kiranya Tuhan tolong berikan hikmat kebijaksanaan di dalam menangani kasus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Polri, TNI, Satuan Polisi Pamung Praja, serta relawan yang bekerja di dalam mengayom serta mengawasi supaya setiap orang dapat mematuhi regulasi yang sudah ditentukan, yaitu melakukan mentaati protokol kesehatan. Sehingga pada saatnya corona ini dapat berlalu dari bumi pertiwi ini. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu. Kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami juga yang ada di Papua, yang saat ini dalam keadaan diteror oleh kelompok kriminal bersenjata. Ada korban yang berjatuhan. Kiranya Tuhan tolong pemerintahan di daerah agar mereka bisa bersama-sama bekerja secara sinergi untuk mengatasi KKB ini. Kami juga terus berdoa untuk masalah teroris di negara ini bahkan di dunia. Kiranya Tuhan tolong agar setiap pemerintah dapat melakukan tugas-tugas keamanan secara nasional maupun internasional. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk gereja-gereja yang adalah bagian dari bangsa ini. Kiranya Tuhan menolong dan melindungi sehingga gereja-Mu terus dapat berperan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa beribadah di dalam keadaan pandemi ini. Kiranya semangat dan kerinduan kami untuk beribadah kepadamu tetap dan terus akan berkobar di dalam hati kami untuk memuliakan nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa juga untuk keluarga besar Smyrna. Kiranya Tuhan melindungi dimanapun berada. Ketika beraktivitas di luar rumah, Tuhan lindungi, jauhkan dari terpapar virus corona ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, gereja-Mu, selanjutnya ke dalam tangan kuasa dan pimpinan Tuhan. Ampuni Tuhan, kalau ada bagian dari kehidupan kami sebagai gereja yang tidak berkenan dan tidak menjadi saksi. Dan tolong kami ya Tuhan untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap hal. Inilah syafaat kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Apa yang menjadi kekhawatiran dalam hidup kita? Miskinkah? Direndahkankah? Tapi kasih Tuhan itu begitu besar bagi kita, sehingga tidak ada satu hal pun yang sesungguhnya dapat membuat kita khawatir. Karena kasih Allah itu adalah kasih hingga ke anak cucu kita. Tuhan akan mengubah miskin menjadi kaya, Dia akan merendahkan dan juga akan meninggikan, dan kita sungguh menjadi orang-orang yang berbahagia saat kita percaya kepadanya, karena hingga kepada anak cucu kita tidak akan kekurangan di dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita pujikan berkat anak cucu. Begitu besar kasih
pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah orang yang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terpujilah Tuhan. Tuhan pelihara kita sampai kapanpun juga. Kita bersyukur kepada Tuhan karena besar kasih-Nya kepada kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita dengan satu keyakinan bahwa kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Sampai kapanpun, inilah bukti iman kita. Persembahan perpuluhan kita itu adalah iman kita bahwa kita yakin Tuhan memelihara hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang berjanji bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami bahkan hingga anak cucu kami. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan dan perpuluhan kami yang kami serahkan di hadapan-Mu sebagai bukti iman kami kepadamu bahwa kami yakin dan percaya Tuhan adalah pemelihara hidup kami. Engkau yang menyediakan setiap kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terkadang dalam hidup kita ada kalanya tidak sesuai dengan rencana kita. Tapi pada saat kekacauan atau kesusahan itu terjadi, maka saat kita memanggil nama Yesus, itu adalah saat di mana kita akan merasa tenang,
Karena nama Yesus adalah nama yang terindah. Dia memberikan ketentraman, damai sejahtera dalam hidup kita, di dalam hati kita, apapun yang kita alami. Kau yang terindah. Perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis, yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut dapat teluh. Menyembah Yesus Tuhan Raja, ku sembah sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita katakan Kau yang terindah, Kau yang terindah. Hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut dapat teluh. Menyembah Yesus Tuhan Raja, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, hingga tiada lutut tak bertelut menyembah Engkau Rajaku. Hingga semua lidah kan mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan dan Rajaku. Aku mau menyembah Engkau, ya Allahku. Ku sembah Engkau, ya Allahku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut
Tuhan, Engkau saja yang terindah. Saat ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, beretika Kristus. Kita akan menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Petrus Mugiharjo. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita akan berdoa, bersiap diri mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena kesempatan yang indah, yang baik, bahkan yang istimewa ketika kami diperhadapkan dan diperdengarkan kebenaran firman Tuhan dan penjelasannya. Kiranya waktu-waktu yang seperti ini menjadi waktu yang penuh makna dalam kehidupan kami sekalian, oleh karena kami menerima kebenaran firman-Mu yang akan kami pakai sebagai dasar kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita bersyukur oleh karena kesempatan pada pagi hari ini, kita kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan, masih dalam cara virtual, tetapi pasti tidak akan mengurangi semangat kita dan konsentrasi kita di dalam mendengarkan bagian dari firman Tuhan dan menyelesaikan rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan hari ini akan saya beri judul Beretika Kristus. Terambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai yang ke-39. Saya akan baca firman Tuhan dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Sekali lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan penjelasannya yang hari ini saya beri judul Beretika Kristus. Bapak Ibu saya kasihi, kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya adalah perilaku atau kebiasaan yang tidak hanya sekedar dilakukan oleh seseorang atau oleh manusia, tetapi perilaku dan kebiasaan itu dikaitkan dengan hati. Sekali lagi, kata etika berasal dari kata ethos, yang ketika kita berbicara tentang etika, itu artinya kita bicara tentang tindak tanduk, perilaku, bahkan kebiasaan yang tidak pada umumnya atau tidak secara umum dilakukan begitu saja, tetapi dikaitkan dengan hati seseorang. Nah, kalau kita beretika itu artinya kita berperilaku, kita berkebiasaan, kebiasaan dan perilaku kita itu didasari dengan hati kita atau keluar dari hati kita. Oleh sebab itu hatilah yang mendasari perbuatan. Perbuatan apa saja yang pasti di sini termasuk dari perkataan kita, dari pola pikir kita, dari saat-saat kita mengambil keputusan, segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan dengan hati. Dan pasti nanti kita lihat bersama-sama bahwa hati kita ini adalah hati yang sudah diperbaharui di dalam Kristus. Sehingga saya berikan judul Beretika Kristus. Nah, beretika Kristus nanti ujungnya dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah kita mempunyai perilaku, kita punya kebiasaan. Saya dan saudara punya perilaku dan kebiasaan yang didasarkan dari ajaran Tuhan kita Yesus Kristus.
Di mana ajaran itu kita dengar, ajaran itu kita terima, ajaran itu kita pahami, kita simpan dalam hati, yang kemudian keluar di dalam perilaku, dalam tingkah laku, dalam tindak tanduk, dalam tutur kata, dalam pola pikir, dan dalam apa saja dalam kehidupan kita. Itu artinya kita punya etika Kristus. Nah, apa ajarannya etika Kristen itu? Atau apa ajarannya etika Kristus itu? Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dasar terutama etika Kristen adalah mengasihi Tuhan. Segala tingkah laku, tindak tanduk, perbuatan, perkataan kita, pola pikir kita, yang tadi saya sebutkan sebagai sebuah kebiasaan kita, akan menjadi baik, akan menjadi benar, yang semuanya itu dipengaruhi bagaimana saya dan saudara mengasihi Tuhan. Jadi buah dari saya mengasihi Tuhan adalah munculnya perilaku, munculnya kebiasaan dalam kehidupan kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pasti didasari bagaimana saya mengasihi Tuhan. Saya sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Saya sungguh-sungguh terikat kepada Tuhan. Keterikatan itulah yang akan mewarnai seluruh kehidupan kita sebagai seorang percaya. Mengapa? Karena kasih mendasari kehidupan kita, bukan sembarang kasih. Kasih yang mendasari perilaku kita bukan sembarang kasih. Kasih yang mendasari kehidupan kita dimanapun kita berada bukan berasal dari kasih yang seadanya. Tetapi di dalam bahasa aslinya, kasih di situ dituliskan dalam bahasa atau kata agapao. Kita sering mendengar kata agape. Nah, kasih yang agapao berarti adalah kasih yang menunjukkan sikap wujud nyata kasih itu yang tanpa pamrih. Maka kasih itu harus diwujud nyatakan dengan tindakan-tindakan yang nyata. Tidak dibenarkan kalau kasih itu hanya sebatas pengertian saja. Tidak dibenarkan bahwa kasih itu hanya berhenti pada prinsip atau definisi saja. Tetapi kasih itu harus dilanjutkan dengan diwujud nyatakan dengan semua perilaku kita dalam kehidupan kita semuanya. Jadi pemahaman mengasihi Tuhan Allah harus nyata diwujudkan. Kalau saya mengasihi Tuhan Allah, apa wujudnya? Kalau saudara mengasihi Tuhan Allah, apa wujudnya? Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, apa wujud dari kasih itu? Tidak bisa kita hanya berkata, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati, aku mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, aku mengasihi Tuhan dengan seluruh akal budi saya. Tidak pernah cukup oleh karena kasih yang agapao itu kasih yang harus diwujud nyatakan. Berapa banyak di antara orang-orang percaya yang bisa mendefinisikan kasih dengan baik, tetapi tidak bisa menerapkan kasih itu dengan baik. Ada banyak orang-orang yang bisa khotbah tentang kasih dengan baik, tetapi khotbahnya hanya sebatas kata-kata dan perilakunya bukan khotbah dari kasih itu. Jadi pemahaman mengasihi Tuhan, sekali lagi, harus diwujud nyatakan. Bagaimanakah kita mewujud nyatakan kasih Tuhan? Yang pertama adalah menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Kita punya akal budi, kita punya jiwa, kita punya keinginan, kita punya hasrat, kita punya harapan. Tetapi seluruh yang kita inginkan dalam kehidupan kita, seluruh yang kita harapkan dalam kehidupan kita, harus disejajarkan, harus dibandingkan, harus disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Di beberapa jam doa, di Rabu-Rabu yang lalu, saya menyampaikan tentang bagaimana kita berdoa. Yang intinya adalah doa itu merupakan komunikasi saya dengan Tuhan. Doa itu adalah bincang-bincang saya dengan Tuhan. Ketika saya punya kehendak saya lah
akan disesuaikan dengan kehendak Tuhan pada saat saya berdoa. Dan sama sekali doa bukan cara untuk memaksa Tuhan akan nuruti kehendak kita. Oleh sebab itu, inilah bukti kasih kita kepada Tuhan. Ketika saya mengasihi Tuhan, maka saya harus menyerahkan kehendak saya ini kepada kehendak Tuhan. Dan kewajiban saya adalah tunduk kepada kehendak Tuhan. Meskipun acap kali ada godaan agar Tuhan yang tunduk dengan kehendak kita. Kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat, kau penjunan. Allah penjunan kita dan kita adalah tanah liat. Tanah liat itu mau dibentuk seperti apapun juga, itu nurut penjunannya. Tidak pernah tanah liat itu protes kepada penjunannya, kepada pembentuknya. Mengapa saya seperti ini? Mengapa saya dibuat seperti ini? Mengapa saya dibentuk seperti ini? Mengapa saya jadi seperti ini? Tidak pernah ada tanah liat itu protes kepada penjunannya. Tetapi faktanya seringkali justru kita sebagai orang-orang percaya protes dengan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana cara memahami bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan membukti nyatakan, yaitu dengan keterikatan hidup dengan Kristus. Ketika saya mengasihi Tuhan, sungguhnya saya sedang menyatakan diri bahwa saya tidak pernah bisa berdiri sendiri. Bahwa hidup saya itu terikat kepada Tuhan. Sehingga apapun yang saya lakukan, saya putuskan adalah sesuatu yang harus saya kaitkan dengan Tuhan. Tidak pernah saya bisa mengambil keputusan seorang diri menurut hikmat sendiri, menurut pemikiran sendiri, menurut kemauan sendiri. Oleh karena faktanya adalah saya sebagai orang percaya, saudara sebagai orang percaya, hidupnya harus terikat kepada Tuhan. Ada ikatan yang kuat. Di dalam pengajaran pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya dan Tuhan adalah pokoknya. Ranting bisa hidup, ranting bisa berbuah, ranting bisa menghasilkan sesuatu ketika ranting itu nempel pada batangnya, nempel pada pokoknya. Itu artinya ranting terikat kepada batangnya. Demikian juga dengan kita terikat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak pernah kita bisa melakukan segala sesuatunya hanya dorongan nafsu sendiri. Yang ketiga, bagaimana cara kita membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan mewujud nyatakan, menaati pengajarannya yang menyangkut nilai-nilai moral secara utuh. Bapak Ibu saya kasihi, apa arti Kristen sesungguhnya? Kristen itu artinya Kristus kecil. Kristen itu adalah miniatur dari Kristus. Sehingga kalau orang lain melihat kita sebagai seorang percaya, melihat kita sebagai seorang Kristen, mestinya orang lain itu melihat kita sebagai Kristus kecil. Karena kita tidak pernah bisa sebanding dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi paling tidak mereka boleh mengerti dan bisa mengerti bahwa saya mewakili, dalam tanda kutip, mewakili Kristus yang ada di surga sana dan saya yang ada di bumi ini, supaya orang-orang yang ada di sekitar saya tahu bahwa saya ini adalah muridnya Yesus Kristus. Saya ini adalah miniatur Kristus. Saya ini adalah Kristus kecil. Pertanyaan saya adalah, sungguhkah kita menjadi miniatur Kristus? Sungguhkah waktu kita berada di lingkungan, berada di tempat kerja, berada di masyarakat, dan berada di mana saja, sadar bahwa saya adalah Kristus kecil. Yang artinya sifatnya adalah sifat Kristus, perkataannya adalah perkataan Kristus, wataknya adalah watak Kristus, tutur katanya dan bahkan segala sesuatunya mencerminkan tentang Kristus. Ironis kalau saya seorang percaya, Anda seorang percaya, dan kita berada di tengah-tengah lingkungan dan Kristusnya tidak nampak dalam hidup kita. Ironis. Oleh sebab itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan menjadi Kristus untuk orang lain. Mari kita menjadi Kristus untuk
suami kita menjadi Kristus untuk istri kita menjadi Kristus untuk orang tua kita menjadi Kristus untuk anak-anak kita menjadi Kristus untuk siapa saja yang kita jumpai. Bagian yang kedua, kasihilah sesamamu. Kasihilah sesamamu. Mengasihi sesama seperti mengasihi dirimu sendiri. Dikatakan di ayat ke-39 yang kita baca tadi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana cara mengasihi sesama manusia? Bagaimana kita bisa mengasihi sesama manusia? Bagaimana kita bisa memperlakukan sesama manusia? Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, seperti kamu memperlakukan dirimu sendiri, seperti kamu merawat dirimu sendiri. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita sekalian. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34, di sana dikatakan, aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Karena Kristus kasih, maka Dia mengajarkan kasih kepada kita. Karena Kristus mengasihi kita lebih dulu, mari kita mengasihi Kristus dan juga mengasihi sesama kita. Jadi apa dasar kita mengasihi orang lain? Dasarnya adalah kasih kepada diri sendiri. Kan kasih itu adalah kasih yang seperti diajarkan Kristus kepada kita. Sama seperti Kristus mengasihi kita, demikian juga kita mengasihi Kristus. Artinya apa? Kualitas kasih yang Tuhan berikan kepada kita, demikian juga kualitas yang sama akan kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu sesama kita. Dasar kasih kita, wujud kasih kita, manifestasi dari kasih kita, sesungguhnya akan menjadi bukti bahwa Kristus mengasihi saya. Kristus mengasihi kita semuanya, dan kasih yang sama itulah yang kita tunjukkan kepada orang lain. Anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, kita semuanya dituntut untuk mengasihi semua orang tanpa kecuali, tanpa membedakan dari mana asalnya, apa sukunya, bagaimana bahasanya, bahkan bagaimana sikap, watak, tindak tanduknya. Kita punya kewajiban oleh karena Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk mengasihi mereka. Kasih yang kita berikan adalah, tadi saya sampaikan, mengapa kita mengasihi mereka? Karena kita menerima kasih dari Kristus. Jadi bukan saya mengasihi mereka karena mereka mengasihi saya. Tidak. Saya menghormati mereka karena mereka menghormati saya. Tidak. Saya mengampuni mereka karena mereka mengampuni saya. Juga tidak. Kita mengasihi orang lain, siapapun mereka, entah orang itu jahat kepada kita, entah orang itu tidak baik kepada kita, tetapi kita punya kewajiban untuk mengasihi mereka. Mengapa? Bukan karena kita mendapatkan kasih dari mereka, tetapi karena kita sudah menerima kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita. Wah, pemahaman ini besar, saudara. Sehingga kita merasa enak, kita merasa nyaman berada di mana saja. Bahkan berada di tengah-tengah orang yang membenci kita pun, kita bisa menunjukkan kasih itu. Karena apa? Karena Kristus telah mengasihi kita. Dan dasar kita mengasihi orang lain adalah kasih Kristus. Itu masalahnya. Nah, di samping kita mengasihi orang lain, termasuk mengasihi musuh kita di Matius pasal 5 ayat 44, kita juga diperintahkan untuk mengasihi semua orang Kristen, semua orang percaya. Teman-teman kita seiman, mereka harus menjadi objek dari kasih kita. Mereka harus menjadi sasaran dari kasih kita. Bahkan saya mau katakan, sebelum bisa mengasihi keluarga di sana, orang-orang lain yang belum percaya, orang-orang lain yang belum kita kenal, orang-orang lain di luaran sana, yang bukan dari anggota kita, yang bukan dari keluarga kita sendiri, yang bukan dari kelompok kita sendiri, maka kita harus bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu teman-teman kita seiman. Apa artinya? Artinya begini, kalau kita mau mengasihi orang lain, dan kalau kita bisa mengasihi orang lain, mestinya kita akan lebih bisa
mengasihi saudara-saudara kita seiman. Artinya saudara-saudara seiman kita di sekitar kita harus bisa merasakan kasih dari kita. Kalau kita berada dalam keluarga besar Smyrna, itu artinya apakah anggota-anggota Smyrna, apakah keluarga-keluarga Smyrna, apakah pribadi-pribadi di Smyrna itu bisa merasakan kasih saya. Mereka bisa mengerti bahwa kita mengasihi mereka. Mereka bisa merasakan bahwa kita mengasihi mereka. Masing-masing kita harus bisa merasakan kasih itu. Tidak hanya antara gembala sidang dengan jemaat, tidak hanya antara panitia perancang dengan anggota, tidak. Tapi masing-masing anggota saling bisa merasakan kasih itu. Berbagai macam cara, berbagai macam bentuk bisa kita lakukan untuk mewujud nyatakan kasih kita kepada saudara-saudara kita seiman. Dan di jam doa beberapa waktu yang lalu saya dorong supaya kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Menyebut nama mereka dan kita doakan kepada Tuhan. Saya rasa itu juga menjadi wujud dari kasih kita di antara saudara-saudara kita seiman. Kasih orang percaya terhadap sesama saudara seiman, sesama manusia, bahkan musuhnya harus tunduk kepada dan diatur serta dikendalikan oleh kasih dan pengabdian mereka kepada Allah. Ini yang menjadi beda. Kalau dunia mengajarkan adalah kasihlah mereka yang mengasihi kamu, berilah kepada mereka yang memberi kepadamu. Hormatilah mereka yang menghormati kepadamu. Lakukan hal yang baik kepada mereka yang berbuat baik kepadamu. Itu dunia. Sehingga kalau orang itu tidak baik, maka kita juga akan tidak baik dengan orang itu. Kalau orang itu tidak menghormati saya, maka saya juga bisa tidak menghormati orang itu. Kalau orang itu tidak mengasihi saya bisa tidak mengasihi mereka. Tapi firman Tuhan mau jelaskan dan mau katakan bagi ini. Apapun kondisi mereka, suka atau tidak suka, hormat atau tidak hormat, kasih atau tidak kasih, kita wajib mengasihi mereka semuanya. Karena kasih kita bukan berasal dari dunia ini. Kasih kita ini berasal dari Tuhan kita, Yesus Kristus yang kasih adanya. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahuku. Ya, Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Dari mana kita tahu? Alkitab mengajarkan kepada kita. Firman Tuhan memerintahkan kepada kita. Dan Tuhan sendiri menghendaki kita, memberikan perintah kepada kita semuanya. Agar kita hidup saling mengasihi. Karena hidup dalam kasih, hidup yang mengasihi, itu sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang percaya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Dibuktikan dengan hidup saling mengasihi. Bagaimana mungkin Yesus ada dalam hidup kita? Bagaimana mungkin Allah tinggal dalam hati kita jika hidup kita tidak pernah mengasihi orang lain? Karena Allah itu kasih adanya. Karena Yesus itu kasih adanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasihi, melalui mimbar pada pagi hari ini, saya ingin mendorong kepada kita sekalian, keluarga Smyrna semuanya, dan jemaat yang berada di tempat yang jauh, bahkan simpatisan-simpatisan yang mengikuti ibadah kita pada hari ini, sungguh-sungguh saya mengharapkan, mengingatkan akan kebenaran firman Tuhan, bahwa kita harus hidup dengan kasih. Kasih kepada Allah, kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan kasih itu harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita nyata. Demikian juga kita mengasihi orang lain siapapun mereka, juga kepada teman-teman kita seiman. Mari kita tunjukkan kasih itu dengan juga mewujud nyatakan dengan sesuatu yang nyata sebagai bukti tindakan kasih itu. Mengapa kita mengasihi? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kepada kita. Mengapa kita mengampuni? Karena Tuhan lebih dulu mengampuni kepada kita. Mengapa kita melayani? Karena Tuhan lebih dulu melayani kepada kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini
akan memberkati kita sekalian sehingga kita timbul dan muncul sebagai pribadi-pribadi yang penuh kasih dimanapun kita berada. Mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi ini yang mengingatkan dan mendorong kami sekalian bahwa kami harus hidup di dalam kasih. Karena memang nyata benar bahwa Engkau sudah mengasihi kami lebih dulu. Bahkan bukti dari kasih-Mu yang luar biasa itu akan mendorong kami juga untuk membuktikan kasih kami kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Berikan keberanian kepada kami untuk menunjukkan kasih Kristus kepada siapapun yang ada di sekitar kami. Biarlah orang-orang yang ada di sekitar kami, baik itu keluarga kami, baik itu teman-teman kami seiman, baik itu teman kerja kami, baik itu tetangga kanan kiri kami, biarlah mereka boleh merasakan kasih Kristus itu melalui kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapak, ampuni kami seringkali kami justru membuat hati Tuhan sedih. Oleh karena yang kami tunjukkan bukan kasih Tuhan, tetapi keakuan dan keegoisan kami semuanya. Ampuni kami dan biarlah pagi ini kami boleh berkomitmen untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu saya kasihi, saya akan menyampaikan doa berkat, silakan Bapak Ibu untuk bersiap diri membuka hati untuk menerima berkat Tuhan pada pagi ini. Kiranya Bapak Ibu sekalian diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Kekuatan, kesehatan, kecukupan, kerukunan dalam kehidupan saudara berumah tangga, keberhasilan, kesuksesan dalam setiap usaha dan pekerjaan, serta studi saudara. Dan kiranya Bapak Ibu sekalian juga tetap dilindungi oleh Tuhan dari COVID-19 dan semuanya merasakan sukacita dan bahagia di dalam Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaannya di dalam Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menanggapi kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita akan memujikan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba,
doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Daniel. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami pada hari ini. Tolong Tuhan agar kami hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Bapak Ibu, kami ajak untuk doa pribadi.